Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam program Benediktus Baca Kitab Suci. Semoga rahmat kesehatan dan kesejahteraan senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Marilah kita awali dengan membuat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham toh berharap dan percaya. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, bukan karena hukum Taurat, Abraham dan keturunannya diberi janji bahwa mereka akan memiliki dunia, melainkan karena kebenaran atas dasar iman. Kebenaran yang berdasarkan iman itu merupakan kasih karunia belaka. Maka janji kepada Abraham itu berlaku bagi semua keturunannya, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, melainkan juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab di hadapan Allah, Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, "Engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa." Kepada Allah itulah Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang dengan sabdanya menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham toh berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Sebab Allah telah bersabda kepadanya, "Begitu banyaklah nanti keturunanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan hari ini dibacakan dari buku Ziarah Batin. Persaudaraan insani, jangan melihat perbedaan. Yesus mengatakan, "Setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah." Namun kita diberi kekuatan agar tidak khawatir menghadapi tantangan iman seberat apapun.
Roh Kuduslah yang akan mengajar kamu. Dalam mengikuti Tuhan, selalu mendapatkan tantangan, bahkan tak jarang harus mengorbankan nyawa. Secara manusiawi, kita pasti takut, tetapi mengikuti Tuhan Yesus harus berani memanggul salib. Para murid Kristus pada zaman gereja perdana mengalami kematian sebagai martir, mengorbankan diri karena kesetiaan mereka mengikuti Kristus. Bagaimana dengan kita pada zaman sekarang? Apakah kita tidak menutup mata terhadap realitas fundamentalisme yang kerap menjadikan sesama manusia sebagai musuh karena perbedaan ideologi atau keyakinan agama? Lalu, bagaimana kita harus bersikap? Sikap yang paling tepat adalah mari kita bersama-sama membangun persaudaraan insani. Beberapa tahun yang lalu, Paus Fransiskus berjumpa dengan pemimpin agama Islam di Uni Emirat Arab. Dari sana keluar sebuah dokumen persaudaraan insani, di mana salah satu intinya adalah kita tidak melihat perbedaan agama sebagai sesuatu yang memisahkan, tetapi kita justru saling meneguhkan lewat gerakan-gerakan kemanusiaan yang menjadi titik temu dari semua ajaran agama. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam Engkau kami semua adalah saudara. Semoga kami mampu menjadi saudara bagi sesama apapun latar belakang keyakinan, suku, ras, dan golongan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.